silakan Bu. Put geser sini, Put. Pengen Put Dari sini. kesini. Udah ya? Ini ya? Saya jadi orang Lihat penting. Putnya. Oke, nggak bisa masuk. Sini. Tip, atau Put. Ah, Kalau nah. kita ini Malah aja. bisa ada social distancing kita kelihatannya. Oke, Oke. Dokter sini ya. kita geser ke sini. Nah, kelihatan. Bu, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Senang sekali saya Putri selama 1 jam ke depan akan menemani teman-teman semua. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai, membahas tentang kesehatan jiwa. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 dengan tema Satukan Tekad Menuju Indonesia yang Sehat. Dan jangan lupa nih buat teman-teman tetap harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, dokter, kali ini ada yang beda nih. oke. Kita live-nya diundang sama dari FKPPI ya. Oke. Kita sekarang lagi ada di Warung Koper, base camp-nya dari FKPPI. Mending kita langsung kenalan aja dong gimana. Mangga, Boleh silakan. masuk. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Berti. Kali ini kita berada di Warung Koper, KB FKPPI Rayon Kota. Terima kasih kepada Dr. Jan sama Mbak Ute ya, Kami yang saling sudah berdoa. hadir di tempat kami ini yang cukup sederhana. Di warung kami ini kami menyediakan produk-produk hasil dari anggota-anggota kami FKPPI ini. FKPP itu apa sih, Bunda? Oh, FKPPI itu adalah forum kita ada KB FKPPI, keluarga besar forum komunikasi putra putri purnawirawan TNI Polri. Dulu. Oke. Kebetulan dokter ini adalah salah satu keluarga besar kami. FKPPI. Jaya. Iya. Hari ini dia Bunda ada buat temen nih. Oh, boleh, Titin, ya. siapa itu namanya? Bu Titin Martin. Bu Titin, iya. Wah, ini banyak makanan ya. Kebetulan kita Udah fokus ya. bahaskan sama kerupuk kulit kabogoh kami. Nah, kan Jatiluhur. Kabogoh kami. Kabogoh kami. Oke, sip. Mantap. Boleh lah ya buat teman-teman yang lagi main di Purwakarta, boleh banget mampir di Warung Koper, tepatnya ada di depan Situ Bulet. Ya, nanti juga kita kasih waktu deh sama tuan rumah untuk Boleh. promosi. Terima kasih. Ya. Kayak dokter tuh udah gak sabar ya mau nyampein materinya ya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas tentang kenali gejala jiwa dengan kok bisa ya. Pasti teman-teman punya teman yang sukanya marah-marah, padahal kita nggak tahu nih salah apa. Kok bisa ya? Terus punya teman yang emosian, kok bisa ya dia emosian gitu kan? Terus ada lagi teman yang suka jelek-jelekin orang, misalnya dia terlalu perfeksionis atau misalnya dia suka ngomongin di belakang gitu kan. Kok bisa ya gitu. Nah, daripada nanya nih kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, mending langsung aja nih dijelasin sama pakarnya, yaitu seorang psikiater Dr. John MT Subagarian, spesialis kedokteran jiwa. Sampurasun. Rampes. Rampes. Oke. Siap ya kita. Oke, siap. Iya. Kita santai aja deh. Iya. Ya. Boleh. Jadi mungkin Bunda baru pertama kali ikut live sama kami. Iya, siap. Itu juga ya. Kita udah kedua kali nih Nah, sebenarnya ada ikut kedua ya. kali ya. Betul. Ada kedua kali. Dua ketiga nih dok nih. Yang satu di itu nggak? Itu nggak usah deh. Itu ada instansinya. Kita Oke. harus dibagi baru 2 kali. Oke. Ya. Dua kali ya teman-teman. Dua kali. Oke. Kita mau mengangkat tema suatu kenali gejala jiwa dengan kok bisa ya. Nah, kalau saya biasanya ya punya dari kemarin juga saya kalau misalkan saya tuh membahas suatu tema itu saya perkata Bu. Iya. Perkata Bu ya. Jadi kalau di sini kita nanti mulai dari perkata aja deh. Jadi Iya, siap. kata-kata yang membentuk tema kita. Iya. Kita bicara sekarang masalah jiwa ya. Dua. Nah, jiwa kalau bagi saya pribadi atau pandangan saya itu seperti kita bisa analogikan atau tidak samakan seperti udara. Iya. Kenapa demikian? Kenapa tuh, Dok? Karena udara itu kan tidak terlihat tapi bisa dirasakan Iya, kan? betul, betul. Betul sekali. Nah, jiwa juga sama. Jiwa itu kita tidak terlihat tapi Iya. bisa kita rasakan. Betul. Ya, ya banyak lah yang namanya jiwa, gejala jiwa tuh kerasa banget deh. Ya, Iya. sampai orang melau, galau, segala
segala macem deh, ya. Oke. Dan yang persamaan lainnya yang di samping tadi bisa dirasakan dan bisa bisa dirasakan tapi tidak terlihat, udara pun bisa memberi kehidupan ya, Bu, ya? Betul sekali. Ya. Karena kita hidup dengan oksigen, udara. Ya. Nah, kalau tidak ada oksigen, Mati. demikian juga lah jiwa. Jadi jiwa sehat itu bisa memberikan kehidupan. Betul. Ya. Pada saat jiwa itu mengalami sakit, saya tidak mengatakan sakit jiwa ya. Iya. Jiwa yang sakit. Beda ya dok ya? Banyak beda, cuma kalau sakit jiwa itu kesannya kan terlalu gimana ya, kalau nggak enak ya percaya aja ya. Ya, kita seperti itu. Jadi kita ngomongnya jiwa yang sakit deh gitu ya. Iya. Pada saat jiwa sakit nanti bisa menimbulkan suatu kematian. Oh. Ya, nanti kita akan bicara dulu, akan saya buktikan deh ya. Menakutkan ya dok ya. Oke. Nah, kita membahas mengenai mengapa jiwa itu yang sakit atau yang sehat itu bisa dirasakan, ya. Nah, kita gini. Saat satu jiwa itu merasa sehat dan merasa sakit, kita cerita masalah sakit dulu ya, karena ini kan Iya, jiwa ya. betul. Jiwa yang sakit ini bisa dirasakan oleh pasien sendiri, Iya. Iya. tapi juga bisa dirasakan oleh orang yang terdekat di sekitarnya, Betul, betul. ya. Iya. Dengan perbedaan sikapnya gitu ya. Betul. Mungkin ya. Nah, yang dirasakan itu kalau misalnya jiwa kita sehat, kita merasa nyaman. Iya. Tapi kalau kita sakit, kita tidak merasa nyaman. Betul. Di saat kita merasa sakit, orang sekitar kita pun nyaman. Tapi kalau pada saat jiwa kita sakit, saya menggaransi orang sekitar kita pasti tidak nyaman. Nanti kita lihat. Iya, betul. Betul. Ya. Nah, bagaimana saya katakan tadi bahwa jiwa itu bisa memberi kehidupan, bahkan tapi bisa menimbulkan kematian. Iya. Gini, kita bicara jiwa yang sehat. Kira-kira Bunda, Iya. Ibu, ya, Putri, Hmm. kira-kira yang jiwa yang sehat itu yang gimana sih orangnya? Toh, Dari Bunda dulu nih. Bunda dulu ya kayaknya ya. silakan. Jiwa yang sehat itu Orang yang punya jiwa sehat itu bagaimana sih? orang mempunyai jiwa sehat itu dia kalau menurut Bunda ya, Oke. kalau menurut Bunda dia berwajah yang ceria. Oke, Iya. bebas aja ngomong. Berwajah ceria. Ah. Udah itu dia kelihatannya itu apa? Happy terus ya? Senyumannya manis tapi belum tentu loh orang senyum itu nggak ada bebannya dok ya. Ah, iya, betul banget. Betul. Nah, tapi biasanya kalau orang yang kata dokter yang punya jiwa itu orang yang punya hati yang baik. Hati yang baik, oke. Hati yang baik. Juga hati yang baik. Dan mungkin ya kalau kita bilang tidak ada dosa di antara kita itu bohong dong. Betul. Karena setiap manusia itu pasti akan berdosa. Ya kan? Dongengnya gitu ya. Ya, Ini dongengnya ya, dongengnya. dulu. Ah, Ketika Bunda Kalau berbicara. rekan-rekan merasa tidak, jangan protes loh ya. Ini anda lagi tidak sendiri. Ya, ini Ini sangat pengalaman pribadi pribadi ya. ya. Karena apa dong? Kadang-kadang manusia Ya, yang punya jiwa itu kita nggak tahu dong. oke. Di hadapan kita betul lagi. Hmm. Di hadapan kita baik, di hadapan kita nggak tahu ya. Oke. Namanya sebuah kehidupan. Nah, jiwa yang baik dan jiwa yang mulia itu adalah orang yang bisa menerima kondisi kita apa adanya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan begini, pada saat seseorang punya jiwa yang sehat, dia pasti punya motivasi, Betul. punya semangat, Ya. ya kan? Dengan motivasi dan semangat, bukankah orang semakin hidup? Betul. Ada seperti apa ya? Seperti mau disebut kiasan atau patah lama ya. Senyum itu katanya memperpanjang umur, ketawa memperpanjang umur ya. Sampainya seperti Katanya gitu Tapi dong. kalau udah Makin banyak ketawa kita umurnya semakin panjang ya. Nah, Tapi kalau ketawa yang nggak jelas itu juga nanti kita bahas. Ada perbedaannya. Jadi terbukti jiwa yang sehat itu memperpanjang kehidupan, Ya. ya, menghidupkan. Bagaimana jiwa yang sakit? Bisa nggak mematikan? Bisa banget. Sangat bisa. Di saat seseorang sudah punya semangat, motivasi, ya kematian, tapi bukan non fisik, Ya. tapi manusiawinya. Mati. Kita tahu ada orang yang melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan. Betul. Jadi jiwa yang sakit itu bisa membunuh orang. Iya, betul. Bahkan sehatnya sudah mati. Orangnya sendiri bisa mati. Apa buktinya?
diri. Ya. Ya, bunuh diri adalah satu contoh di mana jiwa yang sakit bisa menimbulkan suatu kematian. Iya. Ya, Betul. jadi jiwa yang sehat itu seperti memberikan kehidupan, jiwa yang sakit bisa menimbulkan Kematian. kematian. Betul. Jadi hampir sama dengan udara. Iya. Ya, udara bisa nggak mematikan? Ya bisa banget. Udara beracun bisa, tidak punya udara kita mati. Iya. Kan gitu kan? Iya. Jadi sama-sama tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, udara bisa bergerak seperti namanya angin. Iya. Ya, angin kan udara yang bergerak. Begitu juga jiwa. Ada mekanisme dinamika jiwa yang berkembang terus. Kalau ke arah positif akan menjadi semakin matang, dewasa. Iya. Tapi kalau misalnya menurun, habis sudah. Iya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Sangat paham sekali dong. Sampai Jadi saya rekan-rekan, Ada. saya tidak mengajari loh ini ya. Jadi gini. Kita sebenarnya. share ya. Jadi saya ini memberikan satu tema itu berdasarkan pengalaman praktek, ya. Iya. Ya. Karena saya tidak akan memberikan suatu tema yang langsung ke diagnosis penyakit. Iya. Misalnya kita bicara tentang bipolar, kita bicara skizofrenia. Karena belum tentu semua orang butuh informasi itu. Iya, betul. Tapi kalau kita bicara hal-hal yang sederhana seperti ini, kemungkinan besar orang semua butuh. Iya. Karena kita benar-benar ya sangat agak panas ini. Ternyata agak panas. Agak panas ya. Ada mana jadi ambilin Iya. Ternyata dokter bisa merasakan panas. Iya. kipasnya kurang itu tidak itu ke sini ya. Nah, Mohon maaf dokter, kondisi oh kami nggak seperti masalah. ini. Tamu itu tidak boleh Ya. protes. Cuma yang agak menyindir boleh. Ya. Menyindir boleh, protes nggak boleh. Iya. Boleh dokter lanjut. Oke, bagaimana gejala jiwa yang sakit itu? Iya. Ya. Bagaimana sih kita mengenali seseorang itu kayaknya ini sudah kena gejala jiwa nih? Jadi begini. Gimana aku pengen aja. Nah, jadi ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Andai kata itu kita melihat orang ini kok ada perubahan perilaku yang baru, Iya. yang tidak umum, tidak biasa dilakukannya, dan terkesan aneh, Iya. itu bisa kita anggap suatu Kemungkinan besar. Kemungkinan besar, Iya. dia sudah mulai mengalami gejala gangguan jiwa, ya, jiwa yang sakit. Jadi kelakuan yang baru yang tidak umum Iya. dilakukan tidak biasa, begitu ya. Iya. Nah, dan yang pasti kelakuan ini pasti dirasakan tidak nyaman Betul. bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Ya, Iya. itulah dari. Jadi tadi kan definisinya saya katakan ini berarti bisa dikatakan tidak nyaman bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Orang lain. Ya. Nah, sekarang bagaimana seseorang yang sakit jiwa itu dia merasa tidak nyaman? Ya, misalnya saya ambil contoh lebih gampang, kita pakai contoh deh. Iya, iya, iya. Ya, seorang pasien, seseorang yang belum pernah sebelumnya mengalami gangguan panik, Iya. tiba-tiba kita nggak bicara latar belakang ya kenapa Iya. dia gangguan panik, pasti ada sih. Iya. Tapi kita nggak bicarakan itu. Kenapa Iya. seseorang yang awalnya ya stabil emosinya, Tiba-tiba pede, jadi panik, ya. tiba-tiba jadi panik, pasti ada latar Pasti belakang. ada Tapi kita sesuatu. nggak bicara dalam latar belakang. Karena kita nggak bicara tentang gangguan panik di sini. Tapi Iya. kita bicara Latar belakang. bukan latar belakang. Latar belakangnya itu Kenapa panjang bisa lebar. panik? Iya. Kok bisa? Jadi panik. Jadi kita membahas kenapa gangguan panik ini orang yang belum pernah mengalami gangguan tiba-tiba di gangguan panik pasti nggak enak kan? Iya. Iya. Itu pakai pingsan aja, Hmm. ya kan? Iya. Tidak enak. Itu perilaku yang baru, Iya. ya. Nah, misalnya lagi seorang, nah ini pengalaman. Ini saya dalam 2 minggu ini ada satu kejadian seorang pasien kecanduan pornografi. Oh, nonton ya. Kalau kita berpikir seksual, pornografi, kalau kita berpikir ya, itu kan sesuatu mau kita bergairah ya bunda ya. Iya. Ya, Nggak tahu deh. umur kita berangan-angan. Anak di Ayolah, bawah umur. Ya, Dia belum ngalamin dong. Ya. Tadi dia tahu. ya ini, nah ini seorang ya masih belum diikat siapapun ya, masih diikat sama orang tuanya gitu ya.
Jadi sampai mana ya tadi lupa ya? Oh, Kecanduan pornografi. Laki. Ada orang-orang berpikir kalau kita melihat pornografi seolah-olah ya ini enak, santai, enjoy, bahagia gitu ngeliat porno ya, film-film porno, buku-buku porno. Tapi ternyata ada orang yang kecanduan, dia tidak nyaman, Ya, betul. ya. Kenapa ya Bukti. bisa gini di diri gue gini? Kalau bisa kok malah gitu ya dok ya? Padahal seharusnya dia enjoy. Iya. Tapi dia datang sendiri ke saya, seorang yang belum menikah, ya, Hmm. umur 20 tahunan lah ya, Hmm. belum menikah, dia kecanduan pornografi, dan dia merasa tersiksa. Aduh. Itu ada sebabnya nggak sih sebelumnya dok? Itu Kenapa dia belakang. bisa? Kita nggak apa-apa, kita nggak bicara Nggak bicara belakang belakang. nih, ya kan? Karena kita Oke. melihat gejala jiwa aja nih. Tapi bisa jadi nggak itu ujuk-ujuk ada gitu, tanpa ada yang melatar belakangi. Nggak Tapi mungkin. ada. Pasti ada latar belakang. Latar belakang. Gangguan jiwa, gejala jiwa tidak pernah tanpa ada latar belakang. Mungkin saja ada gangguan jiwa yang sifatnya mendadak, bisa. Tapi pada kasus yang bagaimana? Misalkan pada seseorang yang mengalami trauma yang sangat berat, Ya. yang kejadian luar biasa. Maaf kalau misalnya seorang yang mengalami diperkosa, dia pasti langsung mengalami Ya. Yang paling berat ya. gangguan perilaku langsung pada saat itu juga, ya. Atau pada orang-orang yang mungkin mengkonsumsi narkoba, Ya. itu bisa langsung tanpa ada latar belakang, Ya. ya. Tapi pada umumnya gejala jiwa adalah suatu gejala yang sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu Sebabnya lah ya. ada sebabnya dan pelan tapi pasti, gitu, ya. Nah, jadi pasien ini yang lagi kecanduan pornografi ini, dia merasa tidak nyaman dengan obsesinya, segala jadi berantakan. Oh. Dia malas kemana-mana, pekerjaan jadi berantakan. Pokoknya dia tidak nyaman aja. Tidur jadi tidak enak, dia jadi masa fisiknya jadi memang tidak enak. Tapi kalau dia tidak melakukan, dia lebih tidak nyaman lagi. Wow. Makanya, jadi itulah suatu bukti bahwa gejala jiwa itu tidak nyaman bagi pasien sendiri. Ya. Ya, itu pasti. Dan dia datang sendiri tanpa disuruh orang. Berarti dia tekanan batinnya dia. Mungkin dia pasti sebelumnya ada sesuatu masalah, akhirnya dia memilih Pelampiasan ya. pelampiasan. Jadi itu suatu perilaku ya, perilaku Ya. yang tidak biasa dilakukan, yang baru kan itu tadi kan, seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi dia itu menginginkan kecanduannya itu diobati. Karena dia tidak nyaman. Bisa ya. Oh, iya. Diobati pakai obat atau apa nih terapi? Nah, jadi kita lihat dulu per kasus Putri. Latar belakangnya apa gitu. Tetap ya harus dicari latar Iya. belakangnya. Tapi kita nggak bicara masalah itu toh. Oke. Sedikit dokter. Enggak. Dari tadi dokter bicara tentang kecanduan pornografi. Nah, saya belum tahu kasih dokter dulu laki-laki anak laki-laki atau perempuan. Kalau kita bicara secara dunia maya udah, saya memahami kondisi. Jadi mungkin saya tidak akan memberitahu. Tahu ini kelamin. Iya, Tapi tapi itu perempuan atau kenapa apa? itu kasus itu pernah saya alami. Maksudnya saya alami ada seseorang yang datang juga sama dengan dokter itu, kasusnya ke saya, tapi saya arahkan dia ke dokter jiwa. Karena kalau kayak kami ini kan sebatas ya dokter untuk memberi sebuah pendapat itu. Nah, karena saya aktif juga di untuk pemerhati anak ya dokter. Sosial. Sosial, pemerhati sosial ini. Jadi saya tuh kasihan melihat kasus-kasus seperti itu loh. Oke. Saya kasihan dengan kasus-kasus seperti itu karena pernah datang ke saya itu dan mengata menangis saja gitu. Kasusnya karena itu dia tadi dok, karena sekali dia ya ini ya itu tadi dok melakukan hubungan yang seperti itu. Nah, lama kelamaan dia kan kecanduan itu. Kecanduan seks Namun ya berarti ya. pada akhirnya kan dia sadar bahwa dia akan dia lakukan itu salah. Ya. Nah, akhirnya dia ya jadi anak pendiam, meninggal sama orang, segala macam. Ya merasa berdosa, Ya. merasa bersalah, segala Makanya macam. saat itu saya arahkan kalau bunda hanya bisa sebatas apalah yang bisa bunda tahu. Namun sebaik-baiknya cobalah konsultasi dengan psikiater. Gitu. Ya bisa
saya bisa tidak mudah, itu jawaban saya. Mungkin. Mungkin, Ya. mungkin dok. Ya. Tapi kan, karena dia kan masa depannya hancur. Oke. Nah, nanti kita juga kita berbicara ke sana nanti. Iya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya, Bunda, ya. Boleh, boleh. Nah, bagaimana seseorang pada perilakunya? Jadi kita ada gejala jiwa dari seseorang yang kita lihat atau pada diri pribadi lah ya, maksudnya gini, ternyata membuat nyaman, tidak nyaman orang lain. Iya. Kira-kira gimana? Misalnya pada seseorang yang mengalami gangguan emosi. Iya. Nah itu dok, Ya. benar. Banyak kejadian gangguan emosi ini sebenarnya mungkin saja awalnya kena depresi. Jadi dia gampang Iya. mudah marah, gampang tersinggung, ya apapun juga penyebab depresinya. Iya. Bisa di pekerjaannya, di rumah tangganya atau gimana lah ya. Suka ke bawah-bawah gitu Nah, dok. Ya. ternyata dengan gangguan emosi ini pada saat memuncak dia itu tidak bisa mengontrol. Iya. Akhirnya Banyak pelampiasan. Nah. Banyak kejadian seorang orang tua yang mempunyai masalah di luar dia melakukan kepada anaknya Ya. atau seseorang melakukan pada pasangannya. Iya. Ya. Nah itu kan tidak membuat nyaman orang. Iya. Perilaku yang baru itu tidak biasa itu. Gitu loh. Ya, sudah menyadari bahwasanya dia menyakiti hati orang lain. Nah, itu makanya saya bilang. Nah, contoh yang lain. Karena pelampiasan itu. Ini ibaratnya suatu penyakit yang termasuk berat ya, skizofrenia. Sebenarnya. Skizofrenia ini gangguan jiwa yang paling berat lah ya, yang berat lah saya anggap ya. Nah, ini bisa menimbulkan sangat ketidaknyamanan pada orang sekitar. Misalnya pada orang-orang yang melakukan kekerasan Iya. atau pembunuhan, Iya. ya. Di saat dia melakukan pembunuhan, dia tidak menggunakan, dia kekerasan. Dan yang paling tidak enaknya lagi, orang ini dengan diagnosis jiwa, dia tuh bebas demi hukum. Jadi kita sudah nggak ini, kita bisa menuntut lagi. Bebas demi hukum. Nah itu dia, makanya saya bilang Gangguan jiwa. gejala jiwa ini membuat tidak nyaman si pasiennya dan juga bisa menimbulkan pada orang sekitarnya. Iya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita bicara perilaku yang baru, Iya. tapi aneh, tidak umum, ya. Nah, bagaimana dia itu suatu perilaku yang lama? Sebenarnya biasa, tapi pada saat apa kita harus hati-hati atau waspada atau misalnya kita merasa wah ini kayaknya udah nggak benar nih. Iya. Nah, misalkan suatu perilakunya yang lama atau biasa, saya ambil contoh yang gampang aja ya, seperti kita melakukan aktivitas mandi ataupun dandan, wajar dong. Iya. Kita mandi ataupun dandan ya, Iya. habis mandi kita dandan. Iya. Nah, ini perilaku yang rutin, yang lama yang sudah pernah kita lakukan dan sering kita lakukan, Iya. Rutinitas. rutinitas, ya. Bagaimana kalau ternyata perilaku itu menurun kuantitasnya? Iya. Jadi seseorang itu yang harusnya mandinya bisa 2 kali jadi sama sekali nggak mau mandi. Iya. Yang biasanya suka dandan tidak mau dandan. Kalau maghrib gimana dok? Contoh misalnya mandi kan tadi, Oke. biasa mandi 2 kali, jadi sekali. Maghrib karena dingin gitu. Gimana? Itu kan dalam suatu situasional. Oke. Iya, ini kan saya bicara sesuatu perilaku yang umumnya dilakukan. nyantai. Iya, yang umumnya dilakukan seseorang, tapi ternyata dia tidak melakukan lagi, Iya. Oke. gitu loh. Ya, itu perilaku lama yang ternyata berkurang frekuensinya. Nah, bagaimana kalau misalnya perilaku lama ternyata bertambah? Itu pun kita harus berpikir, wah ini jangan-jangan ada sesuatu yang harus diinikan. Iya. Kita perhatikan, mungkin dia Iya. sudah mengalami gangguan jiwa. Ada apa? Kita ambil lagi contohnya seperti mandi dan dandan tadi. Iya. Bagaimana seseorang yang biasanya mandi cuma 2 kali, ternyata dia mandi bisa 10 kali. Nah, itu dia tadi. Yang dandan bisa seperlunya, tapi ternyata dia jadi berlebihan, kemanapun dandan dan sama heboh. Itu mencari perhatian. Makanya saya bilang tadi ada beberapa gejala jiwa ini yang memang kita harus perhatikan. Iya. Bisa perilaku yang baru yang belum yang tidak biasa dilakukan atau perilaku lama tapi frekuensinya bisa bertambah bisa berkurang. Iya. Nah kalau kita punya teman-teman dekat atau kita sendiri yang mengalami itu, kita harus ya kenal dari sedini mungkin gejala itu. Jadi jangan kita anggap enteng gitu. Nah, udah satu. Cara mengatasinya gimana? Nanti kita bicara dulu nanti, Oke. ya kan? Karena kita masih perkata nih. Iya. Oke. Nah, itu dok, ada satu pertanyaan dok. Kadang-kadang ada orang mengatakan, si Anu tuh mempunyai kepribadian ganda. Maksud
kepribadian ganda itu apa ya dok ya? Oke. Itu selalu saya pertanyakan sampai sekarang. Oke, kepribadian ganda. Nanti kalau jadi gini, pada orang yang kepribadian itu jadi satu saat dia merasa misalnya sebagai seorang seorang pilot. Di lain saat dia merasa sebagai seorang tentara. Di lain saat dia merasa sebagai seorang nelayan. Tapi dia sebenarnya tidak menyadari. Oh. Dan memang kalau sepengetahuan saya, Iya. belum ada bukti bahwa pernah ada kejadian gangguan kepribadian. Iya. Belum ada dilaporkan. Kepribadian ganda bukan saat dia merasa dia laki-laki, saat dia merasa perempuan itu ya? Beda. Beda ya? Beda. Oh beda ya? Bisa Beda. juga terjadi begitu. Karena gini dong, ada juga beberapa Kalau yang film seperti ya, jadi itu. memang bisa. Makanya saya bilang, Di film-film ya jadi beda ya, bener ya? jadi terpecah. Jadi bisa aja dia ya, bisa aja. Jadi pada saat dia merasa mungkin dia bisa menjadi tiba-tiba merasa seperti pramugari, Iya. bisa menjadi seorang pelayan, tokoh. Bisa saja. Bisa seperti ya apa ya kalau Pokoknya wanita hayalan berpakaian ya, wanita lah hayalan. gitu lah ya. Jadi berpakaian wanita bisa saja seperti kita ada lihat beberapa film ya yang apa ya yang menunjukkan kepribadian terpecah gitu. Dia satu jadi A, jadi kemudian jadi B, jadi C, dan dia dia sama sekali tidak ingat apa yang sudah dilakukannya. Nggak sah di luar. Dan itu bukan dibuat-buat ya. ya. Ada orang dibuat-buat. Iya. Misalnya suatu kepura-puraan. Iya. Ya mungkin ada ibaratnya suatu namanya sih secondary gain, maksudnya keuntungan yang ingin didapatkannya dengan berpura-pura. Caper namanya dok. Kita apa? Jadi kadang-kadang ada orang yang pura-pura mungkin cari ya ada apalah itu ingin yang motivasinya. Apalah gitu ya. Tapi pasti kepribadian ganda itu dia tidak menyadari, dia tidak ingat lagi apa yang telah dilakukan dia. Jadi itu bukan kepura-puraan, itulah kepribadian yang ganda sebenarnya. Jadi apa yang dia lakukan itu dia tidak sadar. Menyadari. Contohnya pada saat dia kembali pada posisi awal dia, Dia nyadar nggak dok setelah itu? Yang jadi orang kalau lain apa yang beda tahu. sebelum nggak tahu. Oh, Begitu kan? dia nggak tahu apa yang udah Oh, misalnya dia dia nggak Orang tahu. melakukannya itu. Oh katanya kamu kemarin jadi wanita loh, masa enggak sih nggak merasa seperti itu. Cuman selama jadi ini kok Itu berarti pada saat dia kembali ke posisi dia awal, dia tidak tahu apa yang telah dilakukan. apa jadi apa deh kemarin dia dan tidak akan pernah diakuinya. Karena dia merasa memang tidak itulah kepribadian yang ganda. Oh Nggak iya. ada bukan cuma 2 kali, bisa dia 10 kepribadian, bisa 20 kepribadian. Tapi ya memang belum ada laporan sih. Kadang-kadang kan bilang gini, orang kepribadian itu kadang-kadang udah baik-baik banget. Oh, itu Kadang-kadang bukan- udah jahat bener. Bukan, itu Kadang-kadang bukan. mendefinisikannya seperti itu. Salah, bukan itu kepribadian. Oke, lanjutkan ya. Lanjut. Nah, jadi bisa seseorang itu misalnya perilaku ini ternyata perilaku yang biasa tapi bertambah. Kita hati-hati dengan seseorang yang mungkin mengalami gejala. Kita mungkin pernah dengar panik ya. Ya. Kalau tadi dia perilakunya yang umumnya itu kebiasaannya ternyata berkurang, itu mungkin suatu depresi mungkin ya. Saya tidak mengatakan itu pasti depresi tapi mungkin. Nah pada saat ternyata dia bertambah, kemungkinan dia bisa saja dia bangun dalam kondisi panik, ya. Itu misalkan inilah ya. Jadi kita bisa melihat gejala jiwa seseorang itu bila ada perubahan dari sesuatu yang lazim, Menjadi tidak lazim. bukan yang lazim ya, tapi dia itu bertambah atau berkurang satu frekuensinya atau perilaku yang baru Ya. yang tidak biasa dilakukannya, itu kita sudah harus kita kenali, Harus kita pahami ya. waspadai pada diri kita sendiri, siapa tahu Iya. begitu loh ya. ngaca yuk ngaca. Berarti rumah Gue gitu lah ya. Gitu. Bisa juga pada orang lain, orang sekitar kita gitu ya. Kita lanjutkan sebentar. Nah, sekarang masuk kita ke kok bisanya, kok bisa ya gitu ya, kok bisa ya gitu ya. Itu pertanyaan kok bisa ya, tapi saya garansi pertanyaan kok bisa ya ini apabila kita betul-betul menerapkan kehidupan sehari-hari bisa menyelamatkan masa depan seseorang, bahkan juga bisa menyelamatkan diri kita sendiri, atau bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang dan kualitas hidup kita sendiri. Sangat sederhana, kok bisa ya? Oh, bisa ya. Ya. Oke, kita bicara dulu pada kalau kita misalnya bertanya ini untuk diri kita sendiri. Ya. Misalnya saya nih,
seperti tadi lah, saya tuh biasanya orangnya gak gampang emosi ya. Tiba-tiba kok gampang marah, gampang tersinggung. Kalau saya misalnya menggunakan kata sederhana itu, saya bisa saja akan membuat masa depan saya lebih cerah. Tapi kalau saya tidak, saya anggap wah itu kayaknya biasa aja deh, masih wajar, hati-hati. Ya. Hal yang kita anggap wajar itu sangat bisa menjadi bumerang. Ya, kita begini. Kalau seseorang itu misalkan menyadari dia ada suatu perubahan pada dirinya, yang dia mau bertanya kok bisa ya saya begini? Kenapa ya saya begini? Berarti dia sebenarnya mengenal dirinya, mengenal kekurangannya, betul ya? Nah, pertanyaan sederhana itu yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menentukan kualitas hidupnya, dan bisa membuat masa depannya lebih cerah. Betul. Apa buktinya? Seseorang yang mudah marah, gampang tersinggung, sembrono, posisi dia pada saat ini misalkan seorang pemimpin, kira-kira masih terus gak memimpin dia? Masih apa? Masih lepas. Andai kata dia mendapat promosi, jadi nggak dia promosinya? Tidak. Itu bukti. Nanti akan dipertimbangkan sama kembali. Hanya gara-gara dia menganggap kok saya gampang makan, tapi kayaknya ini cuma mungkin saya capek doang. Mungkin saya kurang tidur. Dia tidak menyadari bahwa itu sebenarnya gejala jiwa. Jiwanya dalam kondisi yang mau menuju sakit. Dia anggap enteng. Dia nggak mempergunakan kata pertanyaan yang sangat sederhana tadi. Kok bisa ya? Kok bisa ya begitu ya? Itu bisa membuat kualitas hidupnya akan jatuh. Andai kata dia depresi, betul depresi. Ya kan? Dengan perilakunya tadi yang saya bilang tuh gampang marah, mudah tersinggung, sembrono dan bla bla bla, akhirnya dia tersingkir dari timnya. Dia dikucilkan. Betul. Yang dia disingkirkan dari jabatannya. Dia tidak dipercaya lagi. Otomatis hancur masa depan. Dan dia jadi semakin minder. Ini habis ya. Makanya, dan pada saat dia biasa dikucilkan, kebayang dong orang dikucilkan, kebayang dong orang dilempar, disisihkan, gak enak banget. Betul. Pasti dia kualitas hidupnya juga jadi gak nyaman, dia jadi murung, menyesali diri. Iya. Jadi hanya dengan modal pertanyaan sederhana, kok bisa ya? Nah, dan bagaimana cara mengatasi? Nanti. Makanya saya nggak mau nanya, Bu. Iya. Ada waktu. Waktunya ya. Iya. Jadi lebih penasaran. Lebih penasaran kepada proyek kita. Nah, bagaimana pertanyaan ini kita pakai untuk orang lain? Bisa. Dan memang harus sebenarnya. Betul. Misalnya kan orang terdekat kita. Kita bisa memakai ini kepada ayah kita, orang tua kita, bisa ke anak kita, bisa ke saudara kita, bisa ke teman kita. Saya kan sudah terkenal kalau dari diri sendiri, kita kan udah tadi ya. Bisa ke orang lain gitu. Orang lain. Bisa ke bawahan kita, bisa ke atasan kita. Pertanyaan ini, kalau atasan sih agak lumayan ngeri ya. Kalau atasan, Saya bawahan soalnya. Kamu udah pecat. ya oke. Nah, pada saat kita mau peduli sama orang itu, kok orang ini ada perubahan, kita sebenarnya itu mengungkapkan rasa empati kita. Iya. Kita peduli sama orang tersebut. Nah, ini pun pertanyaan ini apabila kita anggap, apabila kita sudah tahu atau sudah sebenarnya sadar, kita melihat kok perubahannya. Iya. Ya kayaknya orang ini kok jadi begini ya. Tapi kita anggap mungkin dia lagi capek. Balik lagi tadi, mungkin dia kurang tidur. Mungkin bla 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 bla. Mungkin lah. Akhirnya meledak. Pada saat meledak itu, kualitas hidup seseorang dipertaruhkan, masa depan seseorang dipertaruhkan. Menurun semuanya. Ya, gitu ya. Nah, saya sebagai psikiater nih, ya, sebagai berjiwa, tetap saya promosi dong. Iya. Nah, ya, tadi kan kata Bunda kan, apa nih? Bagaimana caranya? Iya. Apa solusinya? Paling gampang masuk psikiater, Bunda. Paling gampang. Oke. Paling Ya. gampang konsultasi Itu jawaban yang
paling realistis dan paling gampang Iya. dan paling gampang dicerna gitu. Kan dari awal tadi udah bilang dok. Nah, Kalau seperti kami, Nah. kalau kami penggiat-penggiat sosial, Nah. kami kan hanya bisa memberikan saran sebatasnya. oke. Paling-paling kita sarankan silakan ya. Memang Ya. lebih bagus begitu Bunda, karena begini. Kalau psikiater itu melihat suatu masalah, bukan hanya masalah itu, tapi dia merujuk atau merunut ke belakangnya dulu. Betul. Dan dia juga itu tergantung pada orangnya, Ya. orang sekitarnya, posisinya sebagai apa pada saat dia terkena itu akan berbeda pendekatan. Dia juga bisa pukul rata. Orang depresi, oh depresi itu hanya gini. Oh. Dia depresi sebagai Jadi seorang apa? riwayatnya bagaimana? Apakah dia depresi sebagai seorang anak? Apakah dia depresi sebagai seorang ayah, Seorang istri, seorang istri? seorang ibu. Banyak, beda pendekatannya. Iya, iya. Makanya tadi saya bilang, yang paling gampang Ke dokter dong. konsul ke psikiater. Ke psikiater. Mau Itu. dipromoin tempat prakteknya sekalian. Iya. Kalau mau nanya juga, kalau nggak tahu prakteknya silakan hubungi. Oke. Nah, kita tadi udah bicara masalah jiwa itu apa. Iya. Nah, gimana kita mengenali gangguan gejala jiwa yang sudah mulai mau sakit. Iya. Nah, sekarang kita dari tadi kita sudah terangkan juga ya, apa makna kok bisa itu. Ternyata pertanyaan sederhana saja sangat menentukan kualitas hidup seseorang Iya. dan sangat menentukan masa depan seseorang. Iya. Jadi kita harus lebih peka dan kita harus tahu diri. Kita harus kenal diri kita sendiri. Ya, jangan kita anggap apa yang terjadi pada kita itu wajar. Iya. Ya, itu hati-hati. Dan apa yang terjadi pada orang yang terdekat kita itu masih wajar. Di saat terlambat, di situ dipertaruhkan kualitas hidup seseorang dan masa depan seseorang. Iya. Ya. Jadi jangan menganggap enteng kalau ada sesuatu kelainan ya. Iya, betul. Jangan menganggap enteng. Kenali sedini mungkin. Kenali sedini mungkin. Makanya pergunakan kata pertanyaan tadi, kok bisa ya? Kok bisa ya saya begini? Kok Ah. bisa ya dia begitu? Iya. Jadi harus lebih peka. Iya. Makanya kan kadang-kadang kata-kata kok bisa itu kan keluar dengan sendirinya. Iya. Kok bisanya kamu gitu sama saya? Iya, Bunda. Terus gitu dong. Iya. Kok bisa ya? Aku kayak gitu ya, Bunda. Terus kayak gitu juga ya. Sadar ya. Untuk gampang ya, kita cari per kasus ya. Ya. Kita ngomong masalah kasus nih, biar kita lebih gampang untuk mencerna apa sih makna daripada kok bisa ini dan kenali gangguan jiwa itu. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, maksudnya yang paling muda dulu lah, balita, misalnya Iya. bawah 5 tahun. Pada teman-teman rekan-rekan atau saudara-saudara lain, bapak ibu yang sudah mempunyai anak balita, apabila Anda memperhatikan bawah 5 tahun ya, kita bicara bawah 5 tahun, kok anak saya aktif banget ya? Ya, kayak hiperaktif ya. Ya, kok anak saya itu sepertinya diajak ngobrol kok cuek, acuh tak acuh. Dia mau dia tuh istilahnya hanya nyaman pada dirinya sendiri, Mau dia aja. semau dia aja, gitu. Atau kok anak saya tidak seperti anak lain, tidak aktif seperti anak lain. Nah, Nah, anak saya minder gitu. hati-hati teman-teman, rekan-rekan, Hmm. jangan anggap itu ntar juga makin gede normal Ada aja. berubah. Hati-hati, ini menentukan kualitas maupun masa depan si anak. Tapi memang banyak dokter saya temukan seperti itu ya. Nah, oh pertumbuhan anak kan seperti itu, di usia ini sampai usia ini begini, nanti usia gini begini dia akan berubah sendiri. Nanti pada saat dia udah mengerti, pada saat dia mengerti apa diri, dia akan berubah sendiri. Nah, pola pikir seperti itu yang harus kita ubah dok. Misalkan tadi anak yang aktif banget, ternyata dia punya akan menuju suatu gejala hiperaktif, Ya. ADHD, Hmm. ya, atau misalnya GPPH. Jadi gangguan perhatian dan pemusatan perhatian, itulah. Gangguan perhatian dan pemusatan pikiran ya, masalah ya. Iya. GPPH itu ya. Bisa ada. PH. Hiperaktif. Sorry. Hanya hiperaktif, gangguan pemusatan pikiran dan hiperaktif. Hmm. Kalau ADHD, attention deficit, hiperaktif, contohnya. Ya sama aja. Jadi ada hiperaktif dan gangguan perhatian. Ya. Nah, di saat ternyata anak kita menuju suatu gejala atau misalnya penyakit itu, kebayang nggak anak-anak begitu
nyaman nggak sih orang-orang sekitarnya? Tidak. Kemungkinan dia akan dikucilkan, dianggap anaknya nakal lah, Iya. badung lah, dan mungkin gurunya juga ini anak ini nggak harus lah ngapain ya. Iya. Akhirnya anak kita akan Terpikir. nah Terus kebayang kita dia bilang Apa yang salah terjadi? deh kayaknya gitu. apa yang terjadi kalau udah begitu? Anak kita depresi dong. Iya. Bayang anak depresi. Yang tekanan jiwa dong. Ingat, anak-anak ada loh yang sampai dia karena gara-gara sedikit saja ada yang kejadian bunuh diri. Iya. Betul. Ada juga dia juga maksudnya menyakiti diri sendiri. Ada misalnya ada anak yang misalnya hobi mencabut alis, mencabut rambut, gitu ya. Tanpa disadarinya. Tapi dok, itu kesalahan dari orang tua juga nggak? Kan kadang ada orang yang bilang anaknya nakal, pasti orang tua salah didik nih. Nah, Oh, kita kan anaknya nakal. bisa aja dari banyak faktor, Bu. Tapi kan tadi saya bilang kita nggak bicara latar belakang di sini ya. Oke. Kalau kita bicara latar belakang kita nanti ke diagnosis. Iya. Nah, Betul. sedangkan tema kita di sini adalah kenali kan. Mengenali ya. Kenal aja gejala jiwa itu. Ya, kalau kita nanti bicara masalah ini nanti ada yang namanya insecure, ada Iya. gangguan attachment, Iya. gangguan kelekatan, bla 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 bla. Iya, iya. Gitu. Jadi di situ akan berbeda lagi banyak panjang lebar kita. Kayak hanya masalah tadi anak yang mengalami nakal gitu atau badung tadi itu. Nah kita jangan bicara itu, nanti terlalu panjang. Nah terus, nah misalkan anak ini kita dapatkan anak kita acuh, biarin aja, mungkin dia lagi pengen sendiri aja, Iya. nyaman sendiri. Ternyata anak ini memasuki suatu gangguan autis. Oh. Jadi autis itu sudah Ya mungkin itu tidak awalnya ya, kita kan bisa anak ini maksudnya kan acuh tak acuh, kontaknya sama kita juga ya ya gampang marah dan lain-lain ya dok. ya gitulah. Jadi pokoknya pokoknya kita tuh harus peka lah, jangan anggap enteng gitu. Iya, iya, iya. Nah misalkan anak kita tidak terlalu aktif dibandingkan anak usianya, hati-hati, kemungkinan anak kita ada disabilitas intelektual, Down syndrome. Ya, hati-hati. Kita anggap, itu nanti juga kalau semakin gede juga dia makin lincah. Karena kita berkecil dengan waktu dan kita itu bisa menentukan masa depan anak kita, hati-hati ya. Ya, meningkat orang tuanya harus kita benar-benar. Jadi kenali tadi, ini mungkin ada apa di sini. Kalau mungkin kita misalkan kita konsultan ke dokter ternyata nggak ada apa-apa ya nggak masalah kan, kita juga nggak rugi kan, namanya kan antisipasi ya. Ternyata ada apa-apa itu yang Iya. nggak bahaya. Oh ternyata terjadi ada apa-apa, bayangkan penyesalan orang tua negara terlambat. Iya. Hanya kita pengen belakang. Tenang gitu. Nah iya, Jadi Karena orang yang depresi. menganggap biasa-biasa aja. iya, karena tadi menganggap sesuatu itu biasa dan akan normal pada waktunya, akan indah pada waktunya. Dalam gangguan jiwa tidak begitu. Kita berhubungan dengan kualitas hidup dan masa depan. Nah, bagaimana dok? Saya itu pernah melihat kasus seperti itu dok. Kasihan bukan misalkan seorang anak itu melakukan hal-hal yang seperti hal bodoh itu ya dok kan. Katanya yang dia nakal, bilang orang nakal, segala macam gitu. Namun otaknya cerdas dok. Memang Belajarnya hebat. kebanyakan namanya hiperaktif ini banyak yang kecerdasannya rata-rata memang itu. Ya, hiperaktif. Begitu tes IQ, teman-temannya yang kayaknya hebat, emaknya begini begitu, orang tuanya yang ini, anak saya begini, begitu kita tes, ternyata anak itu IQ-nya di atas rata-rata. Tapi kalau kita tidak segera mengantisipasi ini, anak itu akan dikucilkan oleh lingkungannya. Betul. Dan akhirnya anak itu akan mengalami depresi. Depresi. Jadi kita harus betul-betul bisa mengarahkan, Ya. mengarahkan hiperaktif itu diarahkan ke yang lebih positif. Bagaimana nih? Kita naik sedikit dari balita ke anak-anak. Ya. Kita punya anak. Ini kok anak saya kok motivasi belajarnya kok makin menurun ya, prestasinya makin menurun ya, dan terus sekarang malas gitu loh sekolahnya. Kok bisa gitu ya? Nah, dan terus kalau disuruh membangkang, Nah, ya kita jangan anggap wah dia lagi capek. oh nggak boleh dong dong. Ya. Anak, kadang orang gitu dong.
Ya, pokoknya anak biarin lah, mungkin tuh, mungkin dia lagi nggak lagi ini aja lah, nggak apa-apa deh, nanti tuh akan baik sendiri. Hati-hati Iya. lah. Motivasi belajar menurun tuh bisa dari suatu gejala depresi pada anak. Wow. Ya, Oh ya. bisa. ya. Karena kehilangan minat Iya. Oh. bisa. Saya bilang bisa, tapi nggak pasti ya, Iya. tapi bisa. Makanya kita harus misalnya kenal dari awal. Iya. Kemudian kalau kita misalkan konsul ke psikiater, oh masih kata psikiaternya masih aman ya nggak apa-apa, kita jadi enak gitu loh. Lega hati kita. Lega ya. Tapi kalau memang harus diterapi ya terapi. Jadi mungkin pertamanya harus tanya dulu lagi. Jadi, dokter- bisa jadi gini gitu ya dokter mungkinnya. Jadi- Mungkin ada apa dengan lingkungan atau gimana? Kadang-kadang orang nggak mau bicara. Misalkan seorang anak Hmm. udah sejam, nanti mungkin itu Instagram gitu ya. Mati nanti putri sejam. Ah, Nanti ya. oke. Misalnya seorang anak nih, anak kita nih nggak mau sekolah. Ya. Ada orang nggak apa-apa deh, cuma sehari doang. Nanti nanti dia baik lagi, mungkin dia lagi nggak enak badan atau apa. Iya. Pernah nggak kita berpikir, jangan-jangan sebenarnya ini ada bully di sekolahnya, Ya. makanya anak itu tidak mau sekolah. Lagi booming tuh dok. Tentang Iya. bullying. Bully membuli. Iya. Kalau kita anggap itu semua wajar, ternyata bully, wah. Gak mau terus terang ke orang tua. Nah akhirnya si anak ini nggak mau sekolah sama sekali jadinya. Nah kita nggak apa-apa lah, kan cuma ini, kamu masih anak-anak biarin aja deh, saking sayangnya gitu ya. Iya. Tapi kita bisa ada siapa tahu ada ke bully, sehingga si anak ini ogah gitu loh. Iya. Jadi ada satu tekanan si anak. Tapi ada Ya. anak yang nggak mau terus terang ke orang tua. Makanya kita berpikir Put, Kok anak kita seperti itu? kan tadi saya bilang kenali dan kita kok bisa ya. Nah kalau kita nggak ngerti kita tanya dong ke profesional, kenapa nih anak saya? Iya. Mulainya ya. Nah kalau misalnya Iya. bunda ini punya kasus demikian nanya ke saya, dok anak saya kok nggak mau sekolah, jangan-jangan ada bully nggak bun? Coba tanya dulu bun. Kalau Iya. bu enaknya kan begitu. Oh Oke, iya. benar-benar gitu Jadi ya. jadi yang jelas Itu kalau teman-teman. dari awal ya. Jadi apa saran saya? Tadi ke psikiater. Ya. Jadi buat Kembali ke psikiater. buat para orang tua ya harus lebih peka ke anaknya ya dan harus Iya. mengenali anaknya nih kalau ada tanda-tanda yang nggak wajar dari anaknya, nah kenapa anak saya kayak gitu ya? Nah. Langsung ke psikiater. Misalkan anak kita itu dulunya penurut ya, tapi sering membangkang sekarang. Hati-hati ada loh. Dan gangguan perilaku anak tuh yang memang sih jadi sikap menentang, membangkang. Jadinya kalau kita anggap ini normal, jangan-jangan saat nanti jadi seorang yang antisosial. Dia membangkang, pikir dia nggak mau ngikutin aturan yang lain deh. Dia antisosial. Oke, ujung-ujungnya sekolah. Kalau psikopat itu kan jadi bisa jadi orang-orang jahat ya kan? Papa dari kecil tuh udah kelihatan loh. Ya, bukannya kelihatan, tapi kan akan jadi begitu kan juga dewasa mungkin ya. Tapi kan dari awal kan kita yang penting segala sesuatu itu jangan kita anggap enteng deh. Gitu. Jangan nanti kita terjadi penyesalan di kemudian hari. Hari ya itu trauma di masa kecil Kita- bisa menjadikan Ya, hal yang buruk di masa Kalau dewasa. pertanyaan kita kok bisa di awal-awal sangat bagus, tapi kalau di akhir kan berurai air mata kan? Iya. Penyesalan seumur hidup. Seumur hidup. Jadi jangan deh pertanyaan kok bisa itu di akhir gitu loh. Iya. Iya. Pokoknya di awal. Ya Allah. Kok bisa sih anak saya tadinya ceria jadi murung? Betul. Kok kenapa sih anak saya tadinya selalu terus terang sama profesor terus sekarang dia Naik lagi ya kita dikit ya. Dari anak kita masuk ke remaja. Nah, saya akan karena saya tuh banyak kan dari pengalaman praktek. apa ya, saya sama nyantai ya. Silakan. Silakan. Kalau saya nggak bicara, kalau saya mau makan, cuma karena saya lagi bicara kan nggak mungkin Pas sering juga. sepitin gitu loh. Oh, promosi ya. Oke. Ini luar biasa rasanya. Nah, jadi pada saat misalnya kita punya anak remaja nih, misalnya anak kita nih ke Parkbox ya, lagi buka situs porno, Iya. misalnya, oh yang lalu kata kita orang tua, porno lagi ya, kita dapatin lagi dia buka situs porno, itu paling cuma pengen tahu aja biasa lah, nggak takut. Akhirnya tadi kecanduan, seperti tadi pasien saya kan, Iya. tidak nyaman. Akan terganggu semua belajarnya, prestasinya, apapun. Iya.
Kalau cuma sampai di situ, kalau dia sampai nanti melakukan perilaku seks bebas, bagaimana? Iya, Menakutkan. nyontok apa yang dilihat, tapi kan anak-anak gitu ya bunda Iya, ya. pasti. Penasaran udah. Penasaran. Resiko dia nanti penyakit menular seksnya, HIV-nya segala macam, pokoknya penyakit menular seksnya, masa depannya hancur, hamil di luar nikah, hamil usia dini. Jadi jangan anggap enteng. Gitu loh. Ya, kalau udah terjadi baru orang tuanya menangis, dia menangis, menyesal, kemudian hari nggak ada guna. Ya makanya saya bilang kalau misalnya ada sesuatu perilaku, remaja kan keingintahuannya itu kan Tinggi banget. paling banyak kayaknya kan seks lah ya. Oh, iya. Makanya sekarang tuh memang digiatkan pendidikan seks ya. Iya. Sebenarnya harusnya memang selalu ada pada anak-anak remaja. Biar tidak salah langkah. Ya, sama dengan apa yang harus kita pelajari dari Ya. kecil. Nah, tapi ya itu tadi kalau kita anggap enteng masalah itu gituan. Tapi anak kita laki karena dia mungkin dia saking hobinya dia mempraktekkan hamilnya anak orang, apa yang terjadi? Masa depan hancur dong. Masa depan hancur, orang tua dipermalukan, dan lain-lain ada. Jadi harusnya bertanya kok ini anak kok jadi suka ya ke sana? Nah, latar belakangnya pasti ada bunda. Pasti. Nah, tapi kan Kita nggak mau meluk belakang. gitu. Nanti aja ada mungkin suatu saat atau suatu Kita kan kesempatan. ngobrol ke belakang. Bagaimana latar belakang seseorang menjadi kecanduan mungkin? Iya. Bagaimana seorang anak menjadi seorang hiperaktif? Iya. Ya? Iya. Bagaimana seorang anak itu bisa menjadi seorang anak yang pembangkang? Bisa Ya. nanti, tapi nanti jalan waktu itu latar Iya. belakang. Dari Ya? waktu yang baik nanti pun. Ya. Siap bunda. Undang lagi ya bunda ya. Oh, ya, kita di sini kita jalan terbuka. Asik. Jadi pertanyaan kita pada anak remaja kita tadi, kalau misalnya kita sedini mungkin itu mungkin saja akan membuat kualitas hidupnya lebih bagus di masa depannya akan lebih baik dibanding Ya. kalau kita anggap itu masih wajar, masih normal. Itu kenakalan remaja, nggak apa-apa. Ada juga orang tua begini dok. Hmm? Masih enak melihara anak perempuan daripada anak laki-laki. Ya. Waduh. Enaknya apa tuh? Kalau Mana anak balik ya bunda? Setahu aku ya. Bukannya Bunda. lebih gelisah menjadi Bukan perempuan tuh? lebih gelisah ada juga perempuan. pembicaraan saya Kayak bilang. apa sih tuh di ujung Kalau sana anak tuh? perempuan kan bisa kita awasi terus. Kalau anak laki-laki bodoh lah mau apa. Nah itu pola pikiran seperti itu yang harus dijauhi benar. Padahal anak itu kan sama ya dok ya. Soalnya sama. Laki-laki nggak perempuan. Iya. Sama aja. Kalau dia mau jadi baik-baik, alhamdulillah. Kalau enggak ya kita tinggal mengenal caranya. Nah kan sedih dengar begitu. Ya, kayak dan setelah itu ya dok. Saya punya 4 anak dok. Ya. Sifatnya berbeda. Karena sifat orang itu kan tidak akan sama ya dok ya. Betul. Tidak akan sama. Ada yang diam, ada yang memang aktif, ada yang punya kreatif, itu udah biasa. Tadi, ya itu dia menghadapi anak-anak seperti itu. Bagaimana caranya kita itu bisa mengimbangi mereka. Kalau nggak bisa mengimbangi mereka, ya kita akan pusing sendiri mbak. Nah, iya. Jadi rekan-rekan, ini dengar ya, ini seorang orang tua yang sangat berpengalaman nih. Ini suka dan duka 4 anak loh. 4 anak. Oh, sedikit gitu. Iya. Kalau saya punya 2. Oke, Dua Mbak. anak. Satu perempuan, 2 cowok. Tapi itu kalau tipe anak saya berarti sama itu jadi beda. Yang perempuan itu cenderung apa rasa terima kasih, mengucapkan cinta ke seorang ibu, jadi tidak diucapkan. Tidak diucapkan. Beda dengan anak laki-laki. Justru anak laki-laki yang lebih aktif. Misalnya mau tidur, padahal umur itu baru ya SD lah kelas 6. Kalau mau tidur sebelum minta maaf, itu dia belum tidur. Jadi sebelum baru dia sebelum tidur tuh gini, Bilang mama mama dulu ya. maafin dulu, maafin aku ya. Tadi siang udah ngerepotin mama. Masya Allah. Udah Terharu. ini itu. Jadi itu selalu. Seperti itu. Misalnya kalau disuruh aja, bentar ya mah. Nah, ketika dia mengucapkan kata bentar, terus dia kerjakan, lalu dia langsung minta maaf. Mama maafin aku ya, tadi aku nggak langsung. Gitu. Itu kalau anak yang laki-laki itu seperti itu. Beda dengan anak yang manusia itu yang saya yang lebih itu ya.
cium dulu kita, minta maaf. Doain saya ya Bunda, semoga biar cepat punya anak. Jangan kita pasangan dulu yang cari. Ada kalau malu begitu. Telepon dokter. Nah, jadi gitu pengalaman anak-anak saya. Ya, gitu ya teman-temannya, kita berbagi pengalaman, Iya. sharing ya. Iya. Tapi yang perlu saya ingatkan pada teman-teman ya, ya orang tua lah ya. Pada saat kita ini suatu termasuk pendidikan seks juga ya. Jadi coba diperhatikan pada saat si anak ini sudah menyukai atau ingin tahuannya tentang seks itu, bahkan juga sudah membuka situs-situs yang porno ya. Saya sangat meminta atau sangat menyarankan, coba tanyakan ke anak itu, sebenarnya kamu suka lawan jenis atau sejenis? Karena itu Apa ya? oke. Jadi gini, pada saat kita punya anak remaja yang sudah mulai mengulik-ngulik tentang seks ya, atau mungkin dia sudah mulai mencoba ingin tahuan yang sudah besar tentang seks, dan mungkin dia sudah tadi kita pergoki dia membuka situs ya, situs porno gitu. Coba tanyakan, sebenarnya dia itu memang seksnya itu orientasinya itu untuk lawan jenisnya atau sejenis. Ini sangat bermakna loh teman-teman ya, hati-hati ya, karena akan berbeda sekali nanti ya. Misalkan seorang anak dia punya orientasi seksnya sejenis, tapi orang tuanya menganggap atau misalnya tidak tahu, Iya. dia menganggap anaknya ini Tidak curiga karena bukan. sejenis itu. Dia menganggap anak ini normal-normal saja. Oh. Akhirnya dia memberikan suatu pendidikan seks ya, pendidikan seks yang normal, lawan jenis. Apa yang akan terjadi pada seorang anak yang ternyata orientasinya sejenis? Kira-kira apa? Oh my god. Jadi orang tua kan juga dulu. Salah sasaran Iya dok. dan tidak akan nyambung. Iya dong, pasti dong. Dan apa yang terjadi pada seorang anak? Ya, tapi kan dok, Ternyata aku ini aneh. kurang perhatian sama gua. Aku ini aneh. Aku ini pasti kalau aku ketahuan aku suka sama sejenis, Waduh. Gitu ya. aku akan dikucilkan, aku akan tidak dianggap lagi sebagai anak. Makanya saya bilang dari awal, di saat Anda mengetahui anak Anda sudah mulai menyukai atau misalnya mencari tahu tentang seks, coba selidiki, Didekati. didekati. Jadi kan kita Iya. sangat dekatnya. Iya. Dia seorang orang tua. Kita nggak boleh menutup mata loh. Dengan sekarang ini Iya. banyaknya remaja yang entah karena apa ya, karena mungkin gaya style apa ya, Hidup ya. gaya hidup atau terpengaruh dengan teman-temannya atau misalnya apalah. Bahkan saya punya teman loh dok, itu bukan terjadi ke seorang remaja, itu terjadi ke seorang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu menyukai lawan sejenis sampai Lawan sejenis itu lawan gimana sih? jenis. Lawan jenis. Lawan jenis, lawan jenis. Oh, Bukan ini bukan mana? lawan sejenis, sejenis, Ibu grogi, Bu. sejenis, sejenis. Oke. Itu naudzubillah min dzalik, itu sampai dia tuh kena penyakit Pilih. Oh, HIV. Oke. Ya bisa aja. Ya. Udah kayak gitu ya, Bu, ya. Udah kacau. Nah, itu kapan itu diketahuinya itu ketika dia mau kerja keluar. Ya itu Ternyata mungkin ada tidak apa perilaku seksnya terlalu Bebas. resiko, terlalu bebas ya. Iya. Terlalu bebas namanya ya. Kita tadi bicara tentang remaja ini. Andai kata kita punya anak, kita nganggap anak ini normal, dia suka sama lawan jenis. Iya. Anggaplah anak ini seorang laki-laki ya, namanya A. A, kamu
nanti kalau pacaran hati-hati, begini nggak boleh, ini bohong ini. Kalau kamu pacaran boleh hanya untuk misalnya meningkatkan kamu semangat belajar atau apa mangga-mangga aja, tapi jangan sampai begini-begini loh. Iya. Orientasinya itu lawan jenis. Iya. Padahal anak saya ternyata suka sejenis, salah sasaran, Jangan sampai terjadi dokter. tidak masuk di akalnya, dan akhirnya dia menganggap, waduh, ternyata orang tua saya itu hanya mengakui kalau normal. Saya tidak normal dong, Wah. depresi jadinya, merasa tidak berharga, dan takut kalau di suatu nanti ketahuan dia akan dibuang. Tapi apakah yang seperti bukan? Nah itu udah cerita. Makanya saya bilang apapun kejadiannya kembali Ke psikiater. ke psikiater. Gitu. Itu awal-awalnya kenapa ya? Nah kita nggak bicara terbelakang bu. Nah. Nah gitu ya. Biar Panjang penasaran. lebar. Biar penasaran. Masalah itu kalau panjang lebar, ya itu bisa karena trauma di masa lalu, kekecewaan atau gimana, atau coba-coba itu banyak kan. Iya. Ya. Nah Penasaran. masalah kalau kita bicara ke LGBT ya. Ya. Nah, jadi ya begitulah LGBT ya, ada lesbian atau gay gitu ya. Tapi kita nggak bicara latar belakangnya. Nah itu beda tema. Nah di situ kalau kita ternyata sejenis, kita memberikan pendidikan seks yang lawan jenis, kasihan anaknya. Ya, dia merasa saya tidak akan diakui lagi kalau saya ketahuan. Saya itu merasa bersalah, saya itu merasa tidak berguna. Pasti. Ya. Kalau Siksa sendiri, seperti itu siksa dong. sendiri. Iya. Udah jelas kan dia tidak untuk mengakui bahwa dia punya kelainan seksual itu kan, itu dia akan takut untuk mengakui. Iya, Kenapa? pasti. Nah, udah juga kan untuk membahagiakan orang tuanya dia terima dulu lah apa Ya. yang telah terjadi yang dilakukan itu. Namun pada saat dia menerima itu, ya dia kata dokter dia akan tersiksa, depresi dan lain-lain. Alangkah baiknya kalau kita sedini mungkin tahu. Ya itu. Iya. Akhirnya apa? Kalau misalkan ternyata anak kita memang normal menyukai lawan jenis, menurut saya pendidikan seks yang diberikan atau bimbingan itu diberikan oleh orang tua atau mungkin ya ahli agama ulama gitu cukup. Ya. Tapi kalau misalnya ternyata sejenis, pertimbangkan ke psikiater itu aja deh. Harus dipikirkan. Nah, Ke ahlinya ya. karena Kita pasrahkan kepada ahlinya. iya, bukan masalah bisa sembuh atau enggaknya, tapi ke psikiater dulu deh. Iya. Biar ada arahan setidaknya. Iya, Yang lebih ke ahli gitu ya. Iya. Betul. karena sesuatu ini kan sangat sensitif ya. Iya. Iya. Dan mungkin kalau kita masak sih kita begini, mungkin nggak sih seorang tua, nah kamu kan suka masa jenis, nggak apa-apa kalau berhubungan saya nggak logika nggak sih? Enggak. Makanya kan sangat riskan kan orang tuanya kan menerangkan itu, serahkan aja ke psikiater. Ya. Saya sendiri juga mungkin belum bisa, mungkin tapi kan saya bisa konsul ke Iya, iya. bagian psikiater yang khusus seksologi atau apa Iya, yang karena dia ternyata ada bagian-bagian. Nah, ada. Oh gitu. Jadi kan itu katanya namanya hanya psikiater. Ternyata ada ya. Padahal ada bagian-bagian. Banyak cabang-cabangnya ya. Ada psikiater adiksi yang masalah narkoba, psikiater anak remaja, psikiater geriatri untuk orang tua, ada psikiater spiritual, ada psikiater Apa kuotanya habis ya. Setring di aku aja. Oh gimana? bentar lagi gitu ya. Jadi kita harus tahu deh awalnya itu yang pada remaja sangat sensitif loh ini ya. Ini hati-hati ya. Ya takut ya. Takut sama. Kita bagaimana misalkan kita naik lagi nih ya, tadi kan udah remaja yang udah dewasa, kita anggap dewasa ini sudah menikah jadi pasangan. Kita juga harus sensitif, kita harus sering bertanya kok bisa, kita harus kenali sedini mungkin. Karena apa? Apabila kita terledor, ternyata perubahan perilaku pasangan kita itu menuju suatu gangguan yang akan berat, depresi, misalkan, gitu ya. Atau ada suatu perubahan perilaku yang aneh, tapi kita anggap itu masih wajar. Hati-hati, ada masalah
pernikahan perilaku itu karena komunikasi tidak efektif. Iya. Di saat komunikasi tidak efektif timbul kebosanan, Ya. timbul kehambaran. Iya. Saya tidak mengatakan, tapi risiko perselingkuhan Iya. Betul. dan terjadi risiko pertengkaran yang berujung dengan divorce, perceraian. Betul. Jadi untuk menghindari itu tersebut, ya udah. Tapi gini dok, kasus juga tuh. Nah kita selesaikan dulu ya, Bunda ya. Soalnya ini masih ada nih dewasa. Nanti kita tahan dulu. Kasusnya ada Harus kasus. ditunda. Soalnya banyak. Itu yang berhubungan dengan dokter bilang tadi. Apa itu? Perselingkuhan. Perselingkuhan. Nah, kalau ini dok, kalau ini kan seorang pasangannya itu malah dia menganggap saking sempurnanya pasangan ini malah dia gak nyaman. Wah itu kita harus lihat. Kita harus pelan-pelan tuh. Saya menanggapinya itu. Iya. Malah dia ketidaknyamanan yang dirasakannya. Aneh, udah mendapat yang sempurna tidak bersyukur Tidak lagi nyaman. setelah tidak Nah, nyaman. jadi dia berkata begini, susah aku katanya. Kenapa? Gimana caranya? Pusing. Kenapa? Ya ketidaknyamanan itu membuat kesempurnaan itu membuat ketidaknyamanan. Betul. Aneh. Jadi memang bisa aja. Tapi saya juga kalau saya menanggapi ini saya harus sebenarnya nggak boleh sembarangan menanggapi. Saya harus hati-hati nih. Iya. Nah, saya tuh kalau kasus begini lebih saya usahakan ketemu sama orangnya langsung. Ya. Iya. Saya nggak bisa menanggapi begitu Supaya saja. lebih kenal ya. Aja Bunda. Iya. Nah, nanti saya sarankan Iya. ke psikiater. Karena kita harus lebih tahu itu latar belakang dan segala macamnya situasi Iya. Indonesia. Karena berbeda pendekatan nanti. Iya. Iya. Oke? Ini harus betul-betul hati-hati Iya. itu. Ya. Iya. Jadi Iya. bagi teman-teman yang sudah menikah, perhatikan ya untuk pasangannya perubahan perilaku. Karena Anda agak kurang perhatian, resiko ini dipertaruhkan loh kelangsungan pernikahan Anda. Iya. Kualitas hidup pasangan Anda, masa depan pasangan Anda seperti yang tadi awal-awal. Ya. Itu hati-hati. Ya. Perselingkuhan ini hati-hati juga. Sesuatu yang kok beda ya. Tapi Anda anggap biasa. Saya tidak mengatakan itu kemungkinan perselingkuhan, tapi kemungkinan sekarang kan ada aja. Arahnya. Karena kurang komunikasinya, kurang efektif. Iya. Iya. Membuat ketidaknyamanan pasangan, Iya. keboringan, Iya. gitu ya. Ini hari perhatian di luar. Ya apapun lah ceritanya Iya. lah. Iya. Kok mau ibu cari perhatian di Pengalaman luar? ya. Pengalaman ya. Karena kan kita hidup di lapangan. Oh, Kita tahu ya Bu ya. banyak hal-hal itu tuh sudah menjadi pemandangan. Oh. Iya. Jangan dok. Aduh, aku Iya. akan menikah ya. Jangan ya, jangan ya, Lanjutkan jangan ya. sedikit ya. Iya. Bagaimana dengan tarik lagi nih? Saya kan udah dewasa ya, Iya. lansia. Aha. Jadi semua pertanyaan kok bisa ini, kepedulian kita ini berlaku untuk semua umur. Oh. Lansia. Kok orang tua saya sekarang tuh gampang Pak, gampang marah, mudah tersinggung, kadang-kadang lupa, kadang-kadang cemas, gelisah, gak jelas gitu loh. Kalau saya bilang, tapi mungkin dia tuh lagi ini aja Ribut kali, lah ya, lagi ribut ribut lah, kali, ribut. atau gimana gitu. Kita nggak tahu, ada kemungkinan juga siapa tahu dia mau masuk ke suatu gejala itu, Ya. demensia. Ingat teman-teman, di Iya. saat memang dia sudah masuk ke demensia yang berat, bukan dia pasiennya sendiri yang repot, kita lebih Iya. repot lagi. Kayak istilahnya sekarang namanya kembali ke kehidupan dia rumah sakit. Iya, gitu loh. Balik lagi. Dia mungkin tidak tahu bagaimana makan, bagaimana dia mandi, bagaimana dia buang air besar, tergantung 100% pada keluarga. Padahal seharusnya kita dari awal sudah tahu nih. Makanya saya menyarankan lah ya, kalau ada sesuatu pada kita atau orang terdekat kita perubahan, coba kok bisa ya gitu deh, dipertanyakan dulu deh. Iya. Kita pergunakan pertanyaan sederhana kok biasa. Iya, yang sederhana. Ya. Oke? Oke. Oke, segitu dulu pemaparan saya. Oke. Jadi Ada. jadi ilmu buat saya terus terang. Ilmu ya, Mak, ya. Kalau lihat sesuatu kok bisa ya gitu. Jadi saya Kok bisa ya? iya akan jadi modal utama itu.
Ya. Oke, mungkin pemaparan saya sendiri sudah selesai. Kita masuk ke tuan rumah deh. Oh iya. Oke, kita pakai satu aja ya. Jadi soalnya tadi ini udah mau habis baterainya. Kuota bapak sih pak yang habis. Iya, Oke, iya. terima kasih untuk Dokter John untuk ilmunya sangat luar biasa sekali. Intinya kenali gejala jiwa itu sedini Sedini mungkin. mungkin. Iya. Mulai dari balita tadi dibahas ya, kemudian anak-anak, remaja, Sampai ke dewasa lansia. sampai ke lansia. Iya, iya, iya. Iya. Sangat Iya. menarik sekali ya, Udah Bunda ya. betul-betul menarik. Kayaknya waktunya kurang kali. Nggak kerasa Nanti akan, udah. kerasa. nanti akan kita buat lagi kayaknya. Loh, Ya. terus tuan rumah bagaimana? Boleh, boleh. Kita sih Apa di tuan rumah? diundang Nah, lagi nanti aja. kita bawa dokter ke suatu tempat yang indah mungkin ya dok ya. Untuk mikir terbuka. Iya, kita akan buka. Iya, bawa dokter aja bu, saya nggak Iya, jadi. kebetulan dengan hostnya dengan produk-produk kita yang banyak, iya ya, dengan produk-produk kita yang banyak. Nah, itu dari T-Copper ini kan kita mempunyai banyak produk. Selain Apa aja nih bunda produk-produknya boleh dikenalin Ya, bunda? ya, seperti yang Putri lihat ya. Seperti yang Putri lihat, di sini kan ada beras ya, beras. Oh iya, Oh, Ini beras. salah satu beras nih, beras kita ya. Jadi salah satu pelanggan saya adalah dokter kami. Oh, Ya, Hidup beras. Itu beras. Hidup beras. Nah, di belakang bunda ini kan banyak produk UMKM-nya. Nah, ini bunda sedikit memperkenalkan produk asli lokal Purwakarta. Ada abu. Asli Purwakarta. Asli Purwakarta semua Putri. Nah, di sini ada makanan-makanan cemilan kecil ya. Nah, ini ada abon istimewa loh. Abon apa tuh bunda? Ini abon ayam cap 3 bunga. Pokoknya istimewa. Nah, di sini ada bunda juga memegang namanya cicik keripik cireng cip. Cireng biasa. Oh, Cireng, kalau biasa kita keripik cireng kan ya? digoreng-goreng. Digoreng biasa, bunda Ini ini pakai digoreng. jadi keripik. Iya, dengan beraneka ragam rasa nih, seperti yang bisa Putri lihat. Iya, iya, iya. Nah, kita juga punya banyak produk ya. Oh iya, udah ada produk istimewa. Di sini ada produk herbal nih. Oh, jadi bukan cuma makanan ringan Wah, aja, tapi ada betul. herbanya juga. Udah punya produk herbal. Oke. Seperti ini ada di jahe. Nah, ini dia. Kopi Abaudin. Iya. Kopi yang Kopi, kita kopi Arabica dan Torabika dan salah satu pelanggan kami kembali ke dokter. Ya. kayak endorse ya. Itu jahe apa tadi? Jahe. Bukan kopi, Oh, kopi. hidup jahe. Jahe hidup kopi. Nah, dan mungkin saya juga ada minuman terkenal ya. Apa Herbal. bunda? Herbal. Apa bahan dasarnya herbal? Bahan dasarnya ini banyak loh. Kunyit, dari rempah-rempah lengkap. Dijamin lah. Ya, ini ya. Nah, di dalam ini juga ada. Dan kita juga punya produk-produk untuk apa ya? Untuk perlengkapan teman-teman kita FKBBI ya. Banyak lagi. Dan jangan lupa ada ini. Nah, ya. Ini dia nih ada nih. Kerupuk kulit patin. Kerupuk kulit patin. Dok, kemarin dok. Iya. Dokter harus merasakan kerupuk kulit patin Bagaimana? sebelum dokter. Bagaimana sensasi kriuknya Oh, dari nah. kerupuk kulit patin? Nah, Kabogoh kami. kabogok kami. Ini. Kenapa sih kok kabogoh kami gitu ya? Pasti penasaran. Nah, dokter sama dan Putri iya. harus merasakannya ya. Dok. Boleh, boleh. Oke, saya coba. Coba Saya ya. tuh sebenarnya bukan apa ya, nggak tahu apa sih yang enak atau enggak. Namanya saya tuh adalah tipe laki-laki ya, yang penting Makan. makan dan kenyang. Makan Jadi saya nggak tahu kualitas Tapi harus bagaimana. dokter rasakan. Oke, kita coba. Barunya enak. Ada nggak rasa amis yang dokter rasakan? Enak. Hah? Aduh. Coba dicium. Bau amis nggak? What? Boleh, Nggak? Putri, coba. Boleh silakan Putri. Dicium bau amis nggak? Biasanya kalau patin ini Kan itu bau amis dipindang banget ya, itu. kalau di Palembang ya. Saya harus tindak Bener oh iya, kan? Putri orang Palembang Oh, iya. loh. Ini. Hai orang Palembang. Ini Mbak sering nggak? Dan ini Coba lagi. Iya. Bahasa. dijadiin keripik loh. Ini kulit patinnya ya bunda ya. Iya, kulit patin nasi. Boleh, coba. Kedengeran nggak? Nah, ada satu lagi nih. Ada basreng Basreng. cabi cek di tes. Setitin. Ini setitinnya. Nggak sulit loh mendapatkannya selain ada di Ada di toko sini. koper ya, selain ada di toko koper di Indomaret udah ada loh. Oh, ya?
Ya, putaran Purwakarta. Udah nyampe Bekasi juga ya, dapat Ya. Bekasi, Bandung. Nanti kalau bagi yang mau berminat, kan alamat kita ada jelas tuh. Iya. Di sini aja. Jalan di sini. Sumber Winata nomor Nanti aku 100, share deh. naik ke Kidul ya, Kecamatan Purwakarta. Nah, kata di sini ada Bunda Berti. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi mampir di Kontaknya di Purwakarta, mana? boleh banget nih mampir ke Untuk warung kontak. koper. Ya, Tepatnya ada di depan situ bulat, bener nggak Bunda? apa? Depan situ bulat kan ya? Iya, di situ bulat. Depan situ boleh. Enak banget loh. Aku boleh bawa pulang nggak? Boleh dong. Boleh. Kan tadi Silahkan ya Pak Anek Pak. itu basreng basreng. Basreng ini ya? Pedes nggak Bun? Oh, Ya, Yang penting coba dulu deh. Coba dulu. Selera anak muda. Ya, masih pedes mulut pelakor sih ya. Ya kan masih pedes mulut dan si tapi pelakor. kayaknya itu udah ya, karena ada makanannya pempek ya. Oh iya, benar-benar. Kita sama-sama kita galau ya. Oh, itu galau. Produk. Enak banget teman-teman. Ini cocok banget sih buat nemenin lah kalau lagi di kantor ya. Iya. Sambil ngerjain tugas, sambil ninggalin Iya. basrengnya. Biar Promosiin nggak ngantuk, gitu. biar nggak ngantuk. Boleh nanti Putri promosiin di teman-teman kantor ya Putri ya. Nanti share ya nomor telepon Bunda kan di Putri udah ada ya. Boleh. Oh, sih. Gitu. Jadi toko koper ini sekira saya menyampaikan Ya. koper ini seperti apa. Toko koper ini adalah inisiatif dari teman-teman dari FKPPI bahwasanya kita itu ingin mencari usaha buat teman-teman kita semua. Bagaimana caranya teman-teman kita yang punya produk yang selama ini tidak tahu pemasarannya, bagaimana pemasarannya, jadi cuma jual-jual di mana-mana gitu tapi nggak tahu pemasaran. Strategi. Nah, dengan itu kita ada salah satu memikirkan bagaimana caranya. Kebetulan kita mempunyai seorang pembina, penasehat di sini. Dia mempunyai tempat ini. Oke. Dia mempunyai tempat ini. Dan kami sampaikanlah kepada beliau bahwasanya Pak Haji, gimana ya caranya supaya kita bisa kita tetap dulu. Asalkan memang serius, silakan pakai. Maka cara mengumpulkan Pak Haji Edi ya namanya, dia benar-benar pokoknya mantep lah orangnya, benar-benar memperhatikan kita anak kolong ini. Jadi akhirnya kita buat sebuah training, kita rapat beberapa kali rapat, jadi langsung. Ya terus terang aja, kita memulai usaha ini tanpa modal. Kenapa bilang tanpa modal? Dengan banyaknya kita bergaul dengan teman-teman UMKM, dengan yang kita bergaul dengan banyak komunitas. Maka dari itu kita mempunyai kemudahan. Tempat kita diberikan, ini produk titipan dari teman-teman komunitas kita dan anak-anak dari sebagian dari anak kolong Purwakarta. Nah, bagi teman-teman yang ada di manapun berada saat ini, maka kalau ke Purwakarta silakan mampir di toko kami ya, toko warung koper. Kami sengaja memberi namanya warung koper. Apa itu? Warung koper itu apa, Bunda? Koper itu adalah singkatan dari Komunitas Pembangunan Ekonomi Rakyat, dok. Komunitas Pembangunan Ekonomi Rakyat. Yang dikelola langsung oleh KB FKPPI Rayon Kota Purwakarta. Nah, itu. Saya anggota loh. Wah, Saya bangga. Kita loh. Saya bangga loh, anggota FKPPI Bangga loh. menjadi anak FKPPI. Nah, oke. Kira-kira begitu ya dok ya. Kami ucapkan terima kasih juga Terima kepada kasih juga. dokter, kepada Nek Putri yang hari ini telah hadir bersama kami. Lain kali kami akan kembali memberikan Pak undangan ya. Dokter ini pelanggan setia. Wih. Dari kulit patin. Nah, nanti suatu saat kita akan kalau mau kita akan di alam terbuka. Wih, alam terbuka. Mau gua? Boleh. Bunda, Bunda di hutan. Terbuka banget ya. Terbuka banget kan? Oh iya. Kebetulan Kebetulan masyarakat lebih mengenal beliau. kebetulan gini dok. Jadi nggak susah Kebetulan gini, memang. Tapi terbuka, dia sinyalnya susah nantinya. Enggak, kalau sinyal dijamin 100% bagus. Kan kita punya anggota juga yang punya
komunitas kopi, komunitas teh. Iya. Nah, seperti tempat makan itu sendiri, itu pemandangannya indah, di bawah Jatiluhur. Boleh lah. Kalian kita akan promosi destinasi pariwisata Purwakarta. Iya. Purwakarta istimewa. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Nanti bakal di-save juga ya di Instagram Putri, terus juga di-save juga di Facebooknya Dr. John, dan juga bakal di YouTube juga di-upload tuh. Ya, nanti Bakal di di-upload YouTube saya juga akan di-upload. juga ya, nanti di-share lah linknya ya. Terima kasih teman-teman, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bangun.